Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembelajaran kita hari ini mengenai komunikasi data sistem tenaga ya. Minggu lalu kita sudah membahas mempelajari mengenai konsep IP address ya untuk local area network, mulai dari OSI layer, kemudian bahwa IP address itu ada kelas-kelasnya ya, kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E ya. Nah, nanti setelah pertemuan ini kita akan bahas mengenai IP address dan subnetting. Nah, kita lanjutkan dulu. Kemarin saya sudah membuat tugas ya untuk mensimulasikan jaringan LAN ya, local area network, yang mana menggunakan sistem strike dan sistem cross ya. Cross itu untuk yang device-nya sama ya, komunikasi antara device-nya sama, dan strike itu untuk yang device-nya berbeda. Di sini hub dengan PC ya, berarti pakai kabelnya jenis strike, dan untuk yang sesama device pakainya crossover ya. Nah, dalam pembuatan PC kabelnya untuk tipe strike dan cross itu ada tipe-tipenya ya. Di sini kita tunjukkan dulu. Nah, jika di sini lihat, sini ada tipe untuk strike itu ada tipe 568A dan 568B. Nah, susunan kabelnya untuk yang 568B itu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau ya, putih coklat coklat. Begitupun nanti di kabel yang satunya lagi juga sama ya, karena strike itu lurus, artinya strike itu lurus. Jadi pada dasarnya kalau strike itu bebas sebenarnya ya warnanya, cuman standar TCP IP-nya itu ada kodenya 568B, tapi sebenarnya pada logikanya kalau strike itu samakan saja. Jadi kalau di sini kaki satunya putih oranye, di yang satunya juga putih oranye. Terus kalau di sini oranye, di yang ujung satunya lagi juga oranye. Tapi untuk standar TCP IP di sini ada 568B, susunannya adalah putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Nah, ini untuk pin 1, pin 2, pin 3 sampai pin 8. Nah, kakinya satunya lagi pun sama ya. Berarti kalau di sini putih oranye, di sana juga putih oranye. Karena kan ada dua ujung ya untuk kabel ini. Nah, untuk 58A misalnya putih hijau hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, dan putih coklat coklat. Ini untuk tipe 58A. Nah, ini untuk 58A tadi ya, putih putih hijau hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat coklat. Dan untuk tipe B ini sama ya, tinggal dimasukkan ke RJ45. Jadi konektor untuk UTP itu RJ45. UTP itu adalah jenis kabelnya. Nah, seperti ini. Sebenarnya strike itu lurus saja. Jadi kalau kaki satu di sini putih hijau, di sini juga harus putih hijau. Jika di sininya putih oranye, di sini juga harus putih oranye. Nah, untuk crossover itu ada penyilangan ya. Nah, jika kalian lihat di sini, nah di sini putih hijau jadi 1/3 ya, artinya 1 itu jadi ketiga ya. Terus 2/6 ya, 1/3, 2/6 ya. Nah, kalau kalian lihat sini kaki 1 ini nyambungnya ke istilahnya kaki 3 di sini apa? Putih oranye ya. Jadi di sini kaki satunya jadi putih oranye. Di sini kaki 2 hijau ya.
Nah di sini di yang satunya lagi, di ujung satunya lagi malah jadi di port ke-6. Jadi intinya kalau start itu 1 2 3 4 5 6 7 8, di sini juga 1 2 3 4 5 6 7 8. Tapi kalau untuk crossover ada yang ditukar. Kabel yang satu di ujung yang lainnya itu jadi ketiga. Nih kalian lihat. Ini asalnya port hijau, di ke satu, di ujung yang satunya lagi malah jadi ketiga. Kemudian kaki yang kedua yang asalnya hijau, di ujung yang satunya lagi ada di kaki yang 6. Gitu ya. Yang lainnya sama. Jadi 2 malah ke 6 dan 6 malah ke 2. Lihat nih. Yang 6 itu kan asalnya oranye ya. Nah, oranye malah ke 2 di ujungnya satunya lagi. Terus yang 2 malah ke 6. Terus yang 1 ke 3 terus yang 3 malah ke 1, yang asalnya ke oranye jadi ke 1 di ujung yang satunya lagi. Itu perbedaan crossover dan straight. Intinya kalau straight itu lurus, jadi kalau 1 1, kalau 2 2 di ujung-ujungnya itu. Jadi kalau di ujung pertama ini 1 hijau, di ujung yang lainnya juga putih hijau. Nah, kalau crossover silang 1 3 2 6, itu aja rumusnya, 1 3 2 6. Ini ya sama ya. Nah, kalau untuk membuat kabel UTP biasanya yang kita butuhkan tang kerimping ya, kemudian tang pemotong untuk melepas kabelnya, dan untuk tang kerimping ini biasanya untuk istilahnya untuk memasukkan si kabel UTP itu ke RJ45, terus istilahnya supaya gak lepas gitu ya si kabelnya itu, magehkeun gitu. Jadi supaya mencengkram si pin-pin yang ada di RJ45 itu, mencengkram kabel UTP yang tadi berwarna tadi ya. Ini contoh pemasukan atau praktek membuat kabel straight dan kabel cross. Ini disusun dulu, asalnya itu twist ya, di pelintir, terus tadi nanti diurutkan sesuai dengan urutan warnanya. Kalau udah lurus seperti ini baru dimasukkan ke RJ45. Nah, kalian juga sebenarnya bisa untuk memainkan game ini ya di Android. Ini ada UTP Cable Simulator. Kalian bisa coba game ini ya, nanti pakai handphone sendiri diinstal. Karena kita sekarang belum memungkinkan untuk praktek langsung. Atau misalkan kalau ada kalian yang punya saudara yang jurusannya teknik jaringan, bisa latihan membuat kabel UTP sendiri, straight dan cross. Jadi kalau sekarang karena tidak memungkinkan, kita main game saja dulu ya pakai UTP kabel simulator. Nah, ini proses jadi proses crimping itu supaya si pin kuningan yang ada di RJ45 ini akan mencengkram si kabel warna ini yang ada di UTP. Istilahnya ini ada induktornya, nanti nyambung ke ujung yang satunya lagi. Nah, kalian lihat ini proses crimping. Ini menekan si kuningannya ini, konduktornya ini, menekan ke kabel. Nah, pada jaringan juga biasanya selain menggunakan switch, ada juga menggunakan repeater, dimana si repeater ini untuk meneruskan sinyal dari satu network ke network yang lain ya. Terus menghubungkan dua segmen LAN yang setipe, atau biasanya diketahuinya sebagai hub ya. Ini ada bridge juga. Bridge ini juga sama ya, untuk menggabungkan dua network, atau dianalogikan sebagai ada dua perkampungan ya.
atau dua divisi dalam suatu perusahaan. Di satu gedung ada dua divisi. Nah, ini dihubungkan dengan menggunakan bridge. Biasanya bridge ini ada di perangkat layer 2 ya. Sama dengan repeater juga menghubungkan dua segmen LAN. Jadi ada forward frame bila perlu. Nah, kelebihannya dapat mengenal alamat hardware dan melakukan filtering. Nah, noise dan collision tidak ikut disebarkan atau tidak dikirimkan. Terus broadcast atau multicast traffic di forward ke seluruh port. Dan bridge ini memungkinkan transmisi beberapa frame secara independen, bisa memecah collision domain tapi tidak dapat memecah broadcast domain. Collision itu tabrakan data ya. Dengan broadcast itu mengirim ke seluruh network. Jadi kalau si bridge ini sistemnya ketika ada yang ngirim misalkan dari komputer A ke komputer B. Nah, nanti si data yang masuk yang dikirimkan itu akan disebar dulu ke seluruh, istilahnya di broadcast. Kalau waktu BlackBerry itu ada broadcast message atau di WhatsApp juga bisa ya broadcast message, jadi dikirim ke seluruh. Nanti yang misalkan emang itu si klien itu butuh, dia ambil gitu. Jadi disebar dulu. Kalau misalkan di perkampungan mah ada pengumuman misalkan ibu-ibu bapak-bapak ada tolong misalkan ada anak yang hilang misalkan. Nah, nanti di semua dengar tuh masyarakatnya. Nanti siapa yang merasa kehilangan anaknya atau kehilangan barangnya, baru dia akan menerima data dan nanti menginformasikan lagi ke si bridge-nya. Nah, seperti ini ya arsitekturnya. Dulu masih menggunakan sistem BNC connector ya, belum pakai UTP. Nah, bridge ini sudah jarang digunakan ya, karena sekarang kita sudah ada perangkat yang lebih canggih yaitu switch dan router. Bridge ini dulu ya digunakannya itu ketika masih menggunakan BNC connector. Nah, dan switch itu mampu mengenali frame, mengenali alamat, hanya memforward jika diperlukan, memungkinkan lebih dari satu pasang komputer berkomunikasi pada saat yang bersamaan. Jadi switch ini kelebihannya tidak akan terjadi tabrakan data atau collision. Terus memforwardnya itu langsung saja ke tujuan, nggak nge-broadcast dulu. Jadi kalau yang dulu-dulu itu mau butuh mau enggak di broadcast aja dulu. Nanti misalkan ada surat ya dari kantor pos. Nah, kantor posnya itu teriak, "Weh, ada surat." Misalkan yang merasa memang dia nunggu surat, dia akan sini ke saya gitu kan. Nah, kalau untuk switch dia enggak, dia sudah tahu mau kemana si surat itu ditujukan gitu. Nah, ini kelebihan dari switch. Nah, lihat sini ya perbedaan antara hub dan switch. Nanti saya juga akan menugaskan kalian untuk mensimulasikan antara hub dan switch di tracer. Nanti kalian amati apa perbedaannya. Nah, kemudian selain untuk selain ada tadi apa hub, repeater dan switch, ada juga router. Nah, dimana si router ini fungsinya itu adalah untuk mengkomunikasikan beberapa network yang berbeda. Jadi gini, LAN itu sebutnya satu kompleks lah ya. LAN itu satu kompleks. Nah, jika misalkan atau satu negara dengan bahasa yang berbeda, dengan sistem yang berbeda, terus ini Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand ya. Tapi ingin komunikasi. Nah, untuk saling komunikasinya itu menggunakan router. Nah, nanti tuh si nomor ketika kita akan berpergian ke luar negeri, yang dipakai itu bukan lagi KTP, tapi menggunakan paspor. Nah, si paspor ini nanti akan di verifikasi oleh si router dan dikenalkan nanti ke negara-negara yang lain. Jadi ketika keluar pun si negara ini tuh sudah tahu ini tuh dari mana asalnya. Jadi si router ini fungsinya untuk mengkomunikasikan suatu jaringan tertentu ya yang berbeda settingan dengan jaringan yang lain. Bisa jadi sistem penomoran di komputer ini
Beda yang dengan yang ini, atau disebutnya network address itu beda dengan yang Indonesia, Malaysia, Indonesia, Singapura itu beda. Tapi bisa saling berkomunikasi, bisa saling chat, bisa saling kirim email karena ada router. Jadi si router ini bisa mengenali si sumber data ini dari IP mana dan negara mana, walaupun si settingan IP-nya beda-beda, ini Indonesia, ini Malaysia. Nah, makanya router, atau kalau dianalogikan router itu seperti bandara. Jadi sebelum nanti masuk ke suatu negara pasti masuk ke bandara dulu kan. Nanti di bandara dicek kan, ini paspornya mana, kemudian namanya ada masalah atau tidak, lalu dikenali kan, oh ini mau orang Filipina, makanya dikenalkan ke seluruh Indonesia, ini dia tuh orang Filipina atau imigran gitu ya. Nah, kemudian kalian juga harus paham bahwa di dalam jaringan komputer itu ada sistem gateway. Gateway ini maksudnya adalah gerbang utama ketika suatu jaringan ya atau suatu network akan memasuki ke network yang lain. Jadi sebelum suatu jaringan ini akan masuk ke jaringan yang lain, pasti akan melalui gateway dulu, gerbang dulu, atau istilahnya gerbang rumah kita lah. Sebelum kita keluar jalan kan pasti kita mau lewati gerbang rumah kita dulu kan, yang disebutnya gateway. Kemudian ketika masuk ke rumah orang lain juga ada gerbangnya, yang disebutnya gateway. Nah, oke. Nah, untuk hari ini saya ingin kalian mensimulasikan perbedaan hub dan switch menggunakan paket tracer. Nah, di sini ada perangkat hub ya. Ini hub. Nah, ini switch. Nah, kalau untuk hub kita mulai dari hub dulu ya. Hub, misalkan kita akan mengkomunikasikan komputer ya, PC 3 lah. Ini pakainya, karena ini beda device, pakainya kabel straight. Jangan lupa kita setting dulu IP address. Di sini klik 2 kali, kemudian masuk ke desktop. Sini ada IP configuration. Kita kasih 192.168.1.2. Subnet addressnya 255. Kemudian ini juga sama, desktop IP configuration 192.168.1.3. Ini 192.168.1.4. Ini 2, ini 3, ini 4. Kemudian kita bandingkan dengan yang switch. Ini ada switch, ini yang PT switch. Nah, kemudian kita sambungkan menggunakan kabel straight.
192.168.3.2. Terus ini 192.168.3.3. Dan ini 192.168.3.4. Tadi kan selain hub ada juga router ya. Untuk router kita bisa pakai ini router, makanya yang PTMT ya. Ada PT router ya. PT router ini ada switch, kita pakai switch ya. Switchnya 2. Ini ada komputernya 2. Kita perhatikan dulu, ini adalah jaringan lokal, ini jaringan lokal. Nah, pada sistem router ini ada 2 jaringan lokal dengan sistem IP yang berbeda, ingin saling berkomunikasi. Intinya ada 2 daerah ya, Surabaya Bandung atau Bandung Jakarta atau Purwakarta Bandung, ingin berkomunikasi dengan sistem IP yang berbeda. Misalkan di sini IP-nya 192.168.7.2 ya. Terus ini 192.168.7.3 ya. Terus ini juga sama 168.7 jangan 7, misalkan 10.2. Beda ya, ini ada 2 beda penomoran yang berbeda, yang tadi 7, yang ini 10. Oke, tapi bisa berkomunikasi dengan menggunakan router. Nah, ini itu 168.10.3. Oke. Di sini kita juga setting IP-nya, config. Di sini ada international. Nah, ini sebagai gateway-nya atau gerbangnya ya. Kita on kan dulu, jangan lupa ini on ya. Kemudian IP address-nya 192.168.7.1. Gateway itu biasanya 1 ya belakangnya. Jadi ini kan 1 ya. Ini 1 ya. Terus ini 2 ya. Ini 3 ya. Ini gateway-nya di sini, gerbangnya di sini. Nah, gerbangnya di ini titik 1. Nah, di sini pun sama. Untuk pas Ethernet ini on kan dulu. Dan ininya 192.168.10.1 karena gateway ya.
lihat di sini saya simulasikan, misalkan dari sini ke sini, ini option. Nah ini kita play. Sudah successful ya. Nah, tugasnya untuk kalian adalah buat simulasi ini, kemudian berikan kesimpulan mengenai perbedaan kerja antara hub, switch, dan router. Nah, jika kalian di sini menggunakan router, bagaimana sih sistem kerja router dalam proses pengiriman dan data sampai data selesai atau proses pengiriman selesai. Terus untuknya pakai switch, bagaimana sih pengiriman data dari satu titik ke titik yang lain, prosesnya itu seperti apa. Terus bagaimana proses pengiriman dari hub ya, dari satu titik ke titik yang lain, bedanya apa dengan switch dengan router ya. Nah, kita buat simulasi dari negara atau Purwakarta ke Bandung dengan IP yang berbeda. Kita coba dulu ya, kita coba ping dulu. Awal itu biasanya suka nggak connect dulu ya, ping terus 192.168.10.1. Ini jangan lupa di checklist on di unchecklist, terus checklist lagi untuk nge-restart ya. Ini juga sama, yang ini juga sama. Ini juga sama ya. Nah, kita coba sekali lagi. Kita coba dulu. Ini belum up. Ini salah satu namanya. Oh, gateway-nya ya, jangan lupa. Jadi di masing-masing kliennya harus memasukkan gateway-nya. Ini 192.168.10.1. Jangan lupa. Mungkin juga sama ya. Ini 192.168.10.1. Jadi semuanya harus memasukkan nomor gateway-nya biar dia tahu gerbangnya itu yang mana. Dua 168.1. Ini juga sama. 192.168.10.1.
168.10.1. Nah, kita coba kirimkan atau ping dulu ya, bisa dari sini. Ini kan IP-nya 192.10.3, akan ngeping ke komputer sini. IP-nya 7.2. Harusnya kan kalau dalam LAN itu nggak bisa. Coba saja kalian bedakan IP di sini dengan yang ini. Kalau pakai switch saja tidak akan bisa ping. Coba saja ya. Nanti kalian simpulkan dari hasil simulasi. Nah, ini coba ping ke command prompt, ping 192.168.7.2. Nah, sekarang udah ya. Kita coba lagi sekali lagi. Nah, reply. Kita coba sebaliknya dari 7 ke 10.3. Ini kan IP-nya 7.2 ya. Kita ke 10.3 ping. Ping 192.168.10.3. Nah, ini udah connect ya. Padahal sudah beda negara, ini udah ini yang 110, yang satunya lagi 7. Nah, kalau kita kirim paket juga dari sini ke sini, kalau disimulasikan itu yang ini kita play ya. Nah, kalian nanti simpulkan ya proses pengiriman dari sini sampai ke receiver itu bagaimana prosesnya. Kalian amati, kemudian catat ya di laporan tugasnya. Gitu ya. Begitupun dengan switch dan hub. Nah, bagaimana perbedaan mekanisme pengiriman data dari satu titik ke titik yang lain untuk hub dan switch dan router. Nanti catat dari hasil simulasi ini. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Jika ada pertanyaan silakan hubungi saya by WA atau email. Silakan dikerjakan. Berkata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.